Anda mungkin sudah sering mendengar tentang rumah hantu, rumah tua kosong di ujung jalan, atau bangunan peninggalan kolonial yang tak terawat. Tapi, bagaimana dengan kamar hantu? Spesifiknya, kamar-kamar sewaan, tempat di mana orang datang dan pergi silih berganti. Di Indonesia, sifat sementara dari sebuah rumah kos menciptakan tempat berkembang biak yang unik bagi mereka yang tak kasat mata. Bayangkan, sebuah kamar berukuran 3 kali 3 meter. Anda tidak tahu siapa yang tidur di sana sebelum Anda. Anda tidak tahu kesedihan apa yang tertinggal di dindingnya, atau tragedi apa yang pernah terjadi di atas lantai keramik dingin itu. Malam ini, dalam episode Penghuni Tak Terlihat, kita akan mematahkan persepsi aman Anda tentang tempat tinggal. Bersiaplah, karena kita akan mengungkap teror sunyi yang bersembunyi tepat di balik pintu kamar kos Anda sendiri. Kisah ini terjadi di sebuah rumah kos campur di pinggiran kota Yogyakarta. Kota yang ramai oleh pelajar, namun menyimpan sisi gelap di balik ganggang sempitnya. Kita sebut saja tempat ini Kos Cempaka. Dimas, seorang mahasiswa semester akhir, baru saja pindah ke sana. Kos Cempaka adalah bangunan lama. Modelnya memanjang ke belakang seperti gerbong kereta, dengan lorong sempit yang memisahkan deretan kamar. Cahaya matahari jarang bisa masuk ke lorong itu, membuatnya selalu terasa seperti waktu maghrib, bahkan di siang hari borong. Malam pertama rasanya seperti diawasi. Bukan penampakan besar, hanya hal-hal kecil. Udara di kamar itu terasa berat, lembab, dan berbau aneh. Bukan bau sampah, tapi bau tanah basah bercampur sedikit wangi bunga melati yang layu. Namun, gangguan dimulai pukul 2 pagi. Dimas terbangun karena mendengar suara aktivitas di dapur umum, tepat di sebelah kamarnya. Suara air keran yang mengucur deras, suara piring beradu, tang, ting, tang. Suara itu berubah dari suara mencuci piring menjadi suara langkah kaki yang menyeret. Sret, sret, sret. Belum tidur, Mas. Dimas melompat dari kasur, menyalakan lampu. Kosong, hanya detak jantungnya yang memburu. Seminggu berlalu, gangguan itu tidak berhenti. Dan yang membuat kisah ini berbeda adalah Dimas bukan satu-satunya yang merasakannya. Suatu sore, Dimas bertanya pada tetangga kamarnya, Mas Tio, tentang suara aneh dari dapur. Kamu dengar suara nyuci piring atau suara seretan kaki? Saya kira dia sudah pergi, ternyata balik lagi. Ternyata Mas Tio punya pengalaman mengerikan. Malam itu, saat keluar dari kamar mandi, dia melihat sosok berdiri di ujung lorong. Seorang wanita berdaster lusuh, rambutnya basah kuyup, berdiri membelakangi Mas Tio. Sosok itu perlahan memutar kepalanya. Gerakannya patah-patah. Ketika wajahnya terlihat, Mas Tio hampir pingsan. Wajah itu rata, tidak ada mata, tidak ada hidung, hanya sebuah lubang mulut yang menganga lebar, hitam pekat, seolah sedang berteriak tanpa suara. Dan dalam sekejap mata, sosok itu meluncur mendekat ke arah Mas Tio dengan kecepatan tinggi. Mas Tio lari masuk dan mengunci pintu. Validasi terburuk terjadi 2 hari kemudian. Malam Jumat, hujan deras, dan mati lampu. 5 penghuni kos berkumpul di ruang tengah dengan satu lilin. Tiba-tiba, Rina, salah satu mahasiswi, terdiam. Kalian dengar gak? Semua diam. Di tengah suara hujan, terdengar suara itu lagi. Srek, srek, srek. Langkah kaki menyeret. Kali ini lebih berat dan lebih dekat.
Saat kilat menyambar, mereka semua melihatnya. Di sana, di ambang pintu lorong, sosok wanita itu merangkak di dinding seperti cicak dengan kepala terbalik menghadap ke arah mereka. Rambut basahnya menjuntai ke bawah. Rina dan Sari menjerit histeris. Lilin terlempar, ruangan gelap total. Kepanikan massal terjadi. Mereka berlarian keluar rumah, menerobos hujan deras. Tidak ada satupun yang berani menoleh ke belakang. Keesokan harinya, warga menemukan jejak lendir berbau amis yang menempel di dinding lorong, jalur di mana sosok itu merangkak. Ternyata, tanah tempat kos itu berdiri dulunya adalah bekas rawa, dan sumur tua di bawah dapur menyimpan sejarah kelam penemuan jasad tak dikenal. Di rumah kos, kita berbagi atap dan dapur. Tapi, tanpa kita sadari, kita juga berbagi ruang dengan mereka yang gelisah. Kita hanyalah tamu sementara, tapi mereka adalah penghuni tetap. Jadi, malam ini, sebelum Anda mematikan lampu, coba dengarkan baik-baik. Apakah suara tetangga sebelah yang sedang mengetuk dinding? Atau itu suara mereka yang ingin mengingatkan bahwa Anda tidak sendirian? Selamat tidur.